Fitria, Daniasa, Gilang Fauji, Hasbi, Ibrahim, Irfan, Sirsalina, Jihan, Kenzi, Maizira, Muhammad Sikir, Muhammad Iksan, Muhammad Rizki, Nazwa Kirana, Naiful Sakit, Noppa, Nurolia, Ramdan, Resi, Raihan, Rezi, Salma, Salsabila, Sakira, Silka, Silvi, Cinta, Cynthia, Syifa Melisa, Widya, Yogi, Dia, dan Zilzidna. Baik. Kelas 8G. Ibu hari ini mau memberitahu tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu kalian kelas 8G mahasiswa harus mengetahui apa itu ciri-ciri slogan yang efektif dan bisa menulis slogan yang efektif. Ibu mau memperlihatkan terlebih dahulu. Terlihat? Iklan apa ini? Apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat iklan tolak angin? Bagus. Suka melihat iklan, teman-teman? Suka. Selanjutnya, ini gambar apa? Iklan apa? Apa yang terlintas ketika iklan Indomie lewat di TV? Berarti suka nonton iklan. Baik. Selanjutnya masih ada. Ini apa? Suka minum Yakult? Suka. Biasanya di dalam iklan Yakult itu terdapat slogan. Slogannya apa? Sampai tahu nada-nadanya. Baik, lanjut. Di belakangnya ada iklan apa ini? Coba, apa yang terlintas ketika dia lewat? Masih ada dua lagi. Biasanya ini cowok-cowok nih yang tahu. Apa ini? Yamaha. Itu produk apa biasanya? Oh ya, Yamaha. Coba ada di iklannya Yamaha itu. Semakin apa ini? Apa slogannya biasanya? Ya, karena iklan-iklan tersebut biasanya ada di televisi selain karena iklannya menarik, tapi mempunyai slogan. Coba dari iklan-iklan tadi, aku kasih contoh dari iklan-iklan yang sudah terkenal. Jadi apa itu slogan? Coba, ada yang tahu apa itu slogan? Oke, boleh lihat. Slogan adalah nama proyek yang singkat, kita hari ingat, si untuk menyampaikan informasi, mengajak, mengimbau atau melakukan sesuatu. Baik, terima kasih untuk itu. Tadi kata Fitria, slogan itu adalah kata-kata yang singkat, ya, yang mudah dipahami, biasanya untuk menginformasikan sesuatu atau mengajak sesuatu, entah itu membeli produknya atau mengajak kita untuk melakukan hal tersebut. Coba selain dari iklan-iklan tersebut yang sudah dikasih contoh Bapak Ibu, biasanya di dekat tong sampah suka ada slogan. Apa slogannya? Di dekat tong sampah suka ada slogan. Apa slogannya? Buang sampah
ingat slogan. Kenapa slogan itu biasanya mudah diingat? Kenapa slogan biasa mudah diingat? Oke, boleh sekira. Jadi memang biasanya slogan itu kalimatnya singkat-singkat ya, tidak panjang-panjang, mudah diingat. Jadi kita kalau misalnya ingat Indomie, pasti Indomie selera aku ya, jadi mudah diingat, jadi gampang nempel di kepala. Selain biasanya iklannya sering muncul, kan biasanya kalau iklan sering muncul suka nempel tuh di slogannya. Selain itu juga slogan yang sukses, yang bisa menarik perhatian orang-orang itu adalah slogan yang mudah dipahami dan berima. Biasanya berima itu maksudnya adalah kata-katanya di ujungnya itu sama. Contoh di lagu 17 Agustus ada kata sekali merdeka tetap merdeka, itu juga merupakan slogan, bisa dijadikan slogan ya. Ketika 17-an kelas 8G membuat slogannya sekali merdeka tetap merdeka. Di ujungnya limanya berakhiran A, sehingga kita enak nyebutnya sekali merdeka tetap merdeka. Baik, kita masuk ke pembelajaran intinya. Silahkan buka modul halaman 60. Lihat bukunya halaman 60. Di sana di atas ada tabel. Tabelnya berisi kalimat slogan bukan slogan. Oke, coba Ibu mau kelas 8G sejajar menentukan kalimat nomor 1 itu slogan atau bukan slogan. Ya, dari pengetahuan dasar yang sudah kalian pahami tadi. Coba yang pertama dari jajaran sini dulu. Coba yang pertama, melayani negeri kebangsaan bangsa. Itu merupakan slogan atau bukan slogan? Coba dilihat dulu kalimatnya. Apakah mudah dipahami? Coba ayo jawab. Jajaran 1, itu slogan atau bukan slogan? Ayo jangan ragu-ragu. Apa? Slogan. Benar slogan? Apakah salah? Ada yang lain? Apakah itu slogan? Coba lihat semuanya. Melayani negeri kebanggaan bangsa. Slogan? Slogan. Ciri-cirinya tadi yaitu mudah dimengerti dan singkat. Oke, bagus. Jajaran 1. Tepuk tangan untuk jajaran. Selanjutnya coba jajaran 2. Pakailah produk ini karena sangat bermanfaat untuk Anda. Itu slogan atau bukan slogan? Jangan ragu-ragu, slogan atau bukan slogan? Bukan, ya. Itu kalimat biasa saja, ya, untuk mempromosikan seperti iklan. Jadi itu bukan slogan. Baik, tepuk tangan untuk jajaran. Jajaran ketiga, nomor 3. Untuk Anda, kami ada. Coba tuh sangat praktek kalimatnya. Itu slogan atau bukan slogan? Slogan. Slogan. Jadi tadi selain dari pahami dan singkat, tapi ada nada yang berima. Untuk Anda, kami ada. Itu bisa dipakai untuk slogan guru-guru. Untuk Anda, untuk kalian, kami ada. Gitu ya. Jadi itu merupakan slogan. Tangan untuk jajaran. Coba jajaran 4, Ibu mau tahu. Kalimat keempat. Jam pelajaran sekolah dimulai pukul 8 pagi. Coba, itu slogan atau bukan slogan? Itu apa berarti? Itu hanya kalimat ya. Kayak pemberitahuan saja bukan slogan. Oke, tepuk tangan semua. Satu lagi yang belum dijawab oleh jajaran manapun. Sekolah menyediakan tempat parkir sepeda. Itu slogan atau bukan slogan? Hanya kalimat pemberitahuan. Ya, jadi cuma
Cuman bedanya slogan itu lebih singkat, mudah dipahami, mengajak biasanya sifatnya ya, buanglah sampah atau misalnya ayo berjalan agar tubuh sehat. Itu juga merupakan slogan. Kalimatnya pendek-pendek singkat. Baik. Selanjutnya, Ibu mau kalian buka buku tulis masing-masing. Buka buku tulisnya. Kita mulai mencoba, ya, mencoba membuat slogan. Tapi Ibu mau memberitahu dulu ciri-ciri slogan. Ya, nanti kalian udah bikinnya. Apa ciri-ciri slogan? Oke, yang pertama, boleh tulis dulu ciri-ciri slogannya. Baik. Udah ya. Nih, sebelum Ibu memberi tugas pada kalian membuat slogan sendiri, ya, nanti bikin slogannya sendiri. Tapi ditentukan. Coba slogan itu selain ada di iklan untuk mengiklankan produk itu, ya, slogan itu macam-macam ya. Ada slogan, misalnya ada slogan kelas. Bagaimana sebuah slogan mencerminkan kelas 8G, atau misalnya tadi slogan tentang lingkungan kayak buang sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan, itu kan lingkungan temanya ya. Jadi tidak harus sebuah produk saja, ya anak-anak. Jadi bukan hanya produk saja. Misal Ibu ngasih tugas membuat slogan, kalian bikin slogannya slogan produk semua, mencontoh dari iklan-iklan yang sudah ada. Ya boleh ya. Kita berpikir sendiri, nih kira-kira slogan apa, kata-kata apa yang pantas, yang bagus untuk dibikin slogan. Entah itu slogan kelas atau slogan hobi kalian. Misalnya hobinya make up, berdandan, coba slogannya semakin cantik, semakin menarik. Ya, itu slogan juga, boleh ya. Itu slogan hobi. Nanti kalian akan ditugaskan, tapi sebelumnya Ibu mau menjelaskan sedikit, yaitu ciri-ciri slogan yang efektif. Efektif itu apa? Efektif itu yang pas, yang tepat, yang cocok, gitu ya. Yang pertama ada singkat dan padat. Tidak panjang, tidak perlu panjang-panjang. Mau kalau panjang boleh, tapi lebih efektif jika slogannya singkat dan padat. Tidak panjang namun langsung kepada maksudnya. Contoh, hemat pangkal kaya. Kita pernah dengar hemat pangkal kaya? Pernah. Dimana kita lihat slogan tersebut biasanya? Bicara pada hemat pangkal kaya. Apa maksud hemat pangkal kaya? Mengerti tidak apa itu hemat pangkal kaya? Artinya kalau kita berhemat, kalau kita menabung, maka akan membuahkan kekayaan. Maksudnya kaya di sana itu adalah uangnya banyak. Kalau tabungan berarti uangnya banyak. Makanya harus rajin menabung. Ya. Lanjut, nomor kedua, mudah diingat. Kata-katanya sederhana, mudah diucapkan. Ya, mudah diucapkan. Contohnya 4 sehat, 5 sempurna. Jadi kayak gak perlu mikir dulu misalnya apa ya yang suka ada di makanan MBG itu. Misalnya kita kan belum punya MBG nih. Kalau misalnya ada tulisan 4 sehat, 5 sempurna. Jadi mudah diucapkan. Oh, 4, 5, 4 sehat, 5 sempurna. Mudah diingat. Diucapkan juga mudah. Terus kayak tadi Yamaha semakin di depan. Jadi nggak perlu diingat-ingat susah. Ini kan slogan Yamaha. Yamaha itu apa ya slogannya? Nah, biasanya slogan-slogan harus mudah diingat. Yamaha semakin di depan. Berarti maksudnya semakin di depan bukan motor Yamaha ketika di jalan terus depan, tapi maksudnya mempromosikan supaya motor Yamaha itu semakin laris terus dan semakin di depan. Gitu ya? Paham? Jadi sebuah slogan mengandung arti, bukan hanya slogan saja tapi mengandung arti dan doa juga. Terus yang ketiga yaitu persuasif atau mengajak.
kalimat yaitu kata-katanya menarik atau berima. Berima itu maksudnya ujungnya sama, awalnya sama, itu merupakan berima ya. Jadi biasanya slogan di efektif itu berima. Contoh, sekali merdeka tetap merdeka. Atau di dalam contoh juga ada di sana, coba lihat ada yang bus ya. Itu di atasnya ada tulisan cepat dan selamat. Apa maksudnya dari iklan tersebut? Terus ada cepat dan selamat, apa maksudnya? Kenapa dinamai slogan seperti itu? Sebagai apa? Sebagai pemberitahuan bahwa bus ini cepat, tapi juga mengutamakan keselamatan. Gitu ya. Jadi itu promosi slogannya cepat dan selamat. Oke. Paham ya slogan itu? Paham. Oke, sekarang ayo anak-anak kalian semua membuat 3 slogan. Ini karena udah ditulis, ibu mau hapus. Membuat 3 slogan, tapi ibu yang menentukan. Jadi slogannya ada yang bebas, ada yang tidak bebas. Maksudnya tidak bebas itu ditentukan. Pertama, ditulis di buku masing-masing ya. Yaitu kalian bikin slogan kelas. Maksudnya slogan kelas berarti kelas 8G. Apa yang mencerminkan atau apa doa untuk kelas 8G? Misalnya kelas 8G selalu berprestasi dan mandiri. Misalnya itu diakhiri dengan 5I dan I. Itu ya contoh slogan kelas. Lalu slogan hobi. Kalian hobinya apa? Kalau hobinya berolahraga, coba bikin slogannya. Dan selanjutnya ada slogan produk. Kalian bikin slogan produk imajiner. Apa Bu slogan produk imajiner? Kalian bayangkan, imajiner itu berimajinasi. Kalian bayangkan kalian punya suatu produk. Misalnya, saya kelak akan menjadi bos gula pasir. Nah, coba bikin slogan tentang gula pasir. Jadi kalian berimajinasi. Bebas aja produknya mau apa, mau makanan, mau jadi bos mobil, bebas pokoknya mau jadi bos skincare dan lain-lain. Silahkan bikin slogannya. Ya, mengingat 4 ciri-ciri tadi. Yang pertama singkatan, padat. Lalu yang keduanya mudah dipahami. Yang ketiganya, baca yang ketiganya. Persuasif atau mengajak ya. Sifatnya harus mengajak. Dan yang keempat yaitu oh, silakan buat masing-masing 3 slogan. Tidak perlu banyak-banyak, singkat padat saja. Ditulis di buku masing-masing. Oke, so silakan mulai dari sekarang. Ayo, dan ulangan semua. Bikin sampai habis dulu.
kelasnya. Hasil barusan kalian. Atau slogan produk atau slogan hobi. Siapa yang berpan? Boleh. Wih. Ya. Coba apa slogan hobinya? Ditulis dulu hobinya apa, baru bikin slogannya. Silakan. Yang lain juga harus ada nanti ya. Nanti masing-masing dari kalian menilai slogan hasil temannya. Jadi di rolling. Ayo, semuanya harus bikin slogan terlebih dahulu. Yang apa tidak harus bagus, yang penting mudah dipahami, singkat padat, mengajak, silakan. Bersih rapi, hidup happy. Slogan kelasnya dilihat dulu. Ya boleh. Bawa bukunya, kalau misalnya lupa tidak lupa. Ini kalau misalnya tulisan kalian besar, nggak usah dipas seperti ini kayak Isan ya, karena Isan kan tulisannya kecil. Kalau kalian tulisannya besar ya udah biarin ke bawah aja. Tulisannya kelihatan teman-teman ya, teman-teman yang lain biar bisa baca. Kalau terlalu kecil nggak kebaca. Nah, slogan hobi dulu.
Bikin huruf imajinarnya. Sudah, yang lain sudah? Nanti kita rolling ya. Ditilai oleh teman masing-masing. Apakah sesuai dengan ciri-cirinya? Ditilai dengan teman sebagusnya. Berarti semuanya harus sudah punya slogan. Tidak ada yang ngomong-ngomong aja. Ayo sedikit. Satu orang lagi yang di depan ya. Oke. Siapa? Satu orang lagi. Boleh Kenzi. Kenzi dulu. Nah, tutupnya. Slogan produk imajiner. Lanjut, slogan kelasnya terakhir. Yang lain sudah bikin slogannya di buku masing-masing? Sudah. Ada yang sendiri duduknya tidak? Berdua ya semua ya. Belajar rajin. Dia sendiri. Sendiri. Makasih Kenzi. Lihat, jawaban pertama oleh saudara Ihsan. Slogan hobinya. Hobi Ihsan berarti kalau dilihat yaitu bersih. Kata Ihsan slogannya bersih, rapi, hidup happy. Ya, terus slogan produk imajinernya. Ini kriuk nikmat bikin semangat. Itu produknya apa Ihsan? Makanan ringan ya. Kriuk nikmat bikin semangat. Ada rima ya, berakhiran T ya. Selanjutnya slogan kelas. Kelas 8G hebat, belajar semangat. Ya, tepuk tangan untuk Ihsan. Bagus tidak slogannya? Ya, singkat, padat ya, mudah diingat. Selanjutnya oleh Maizira. Maizira dilihat dari slogannya, berarti hobinya yaitu memasak. Memasak dengan cinta, hasilkan rasa. Jadi kalau makanan tidak ada rasanya, tidak dimasak oleh cinta. Itu kata Maizira. Lanjut, slogan produk imajinernya. Mungkin ini adalah skincare. Kulit sehat, cantik alami. Kulit yang sehat itu berpengaruh kepada cantik ya alami. Jadi tidak harus di make up, yang penting sehat. Oke, lanjut. Slogan kelasnya bersatu, berprestasi dan berlari. Lalu yang terakhir oleh Kenzi yaitu olahraga teratur, tubuh segar. Diakhiri dengan R ya, 5. Lanjut.
gaya menawar. Kelas 5 gaya menawar. Selanjutnya slogan kelasnya belajar rajin, masa depan cemerlang. Oke, tepuk tangan untuk pelajaran dan ini. Yang lain sekarang coba ditukar dengan teman sebangkunya. Nah, sekarang mulai menilai. Nilainya bagaimana? Nilainya sudah sesuai dengan ciri-ciri slogan yang sudah kalian tulis atau tidak? Coba dilihat dan dibaca. Dari tempat, coba tukar dulu. Tukar. Dari tempat ya? Baca di dalam hati slogan milik teman kalian nyambung atau tidak sesuai dengan ciri-cirinya. Dinilai, penilaiannya ditulis misalnya penilai jihad, ya, nilai Najwa, ditulis penilaiannya. Coba dinilai, sudah sesuai apa yang murah, misalnya sekolah panjang atau tidak ada ajakan persuasif. Nah, tulis nilai. Baca dulu. Ini udah dibuat, udah diisi. Ya? Coba nilai. Baca. Jadi, semuanya sudah mengerjakan kan? Oke, coba lihat ciri-cirinya. Lihat dari ciri-cirinya. Kalau misalnya terlalu panjang, tulis. Terlalu panjang, sulit dimengerti, misalnya seperti itu. Atau ada yang belum, berarti nilainya 0. Ya, 0. Harus ada penilaiannya. Sudah? Sudah? Sudah nilai? Semuanya sudah mengerjakan teman-temannya? Bagus, slogannya atau tidak? Ibu bisa melihat dari slogan-slogan yang sudah ibu baca beberapa, ternyata kelas 8G sudah cukup paham karena sudah bisa bikin slogan, sudah paham ya slogan itu apa, seperti apa buatnya. Oke. Sebelum ditutup, ibu mau bertanya, dari pembuatan slogan ya yang kalian tulis barusan, coba apa kesulitan yang kalian dapat ketika belajar membuat slogan yang efektif? Coba apa kesulitannya? Ada yang mau jawab? Boleh kasih. Apa kesulitannya? Itu kesulitannya menurut Tesi. Menurut kalian sama atau tidak? Jadi membuat slogan itu bingung atau susah mencari kata-kata yang tepatnya, yang bagus, yang mudah dipahami, seperti itu ya. Jadi ciri-ciri slogan yang efektif itu yang seperti apa? Oke, boleh. Harus singkat dan padat, Ya. diingat, Ya. bersifat mengajak atau melakukan sesuatu, Ya. dan juga ada irama yang enak didengar. Oke, bagus. Terima kasih, Rika. Jadi ciri-cirinya itu yang apa tadi ya? Singkat, padat, terus kedua mudah dipahami, ketiga persuasif atau mengajak, yang keempat menggunakan kata yang menarik atau berima. Berima itu berulang, entah itu awalnya, entah itu akhirnya, berima ya. Oke, selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Coba, boleh Zia berdiri di depan karena harus kesimpulan. Coba, kita belajar apa saja hari ini? Apa saja yang dipelajari? Apa kesulitannya? Apa kesenangannya pelajaran ini? Silahkan disimpulkan. Silakan teman-teman. Ada yang mau mewakili? Coba kesimpulan dari pelajaran hari ini. Hari ini kita belajar tentang ciri-ciri membuat slogan yang efektif.
ternyata iklan Mama Lemon itu ada slogannya. Coba perhatikan iklan-iklan yang ada di televisi ya. Atau misalnya iklan yang suka berseliweran di YouTube. Coba perhatikan, apakah ada slogannya atau tidak? Karena biasanya kita kenal hanya yang sudah terkenal saja, kayak Oreo, Yakult ya. Coba yang belum kita kenal, apakah ada slogannya atau tidak? Jadi lebih memperhatikan slogan-slogan. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila banyak salah kata maupun tidak dikatakan, atau yang tadi mau ke depan tidak ke depan karena waktunya habis. Mohon maaf.